Pak, kalau bisa dong dijelasin satu aja, kenapa membuat filosofi yang kecil daripada ada sih yang besar, cuma itu yang kecil itu kenapa? Ada frekuensi lah, gitu. Energi karya itu keluar energi gitu. Dia tuh terlahir, karya ini dibuat terlahir itu untuk seperti apa, itu kayak misalkan memang saya mindsetnya berkarya untuk jual gitu, pasar ya, nanti frekuensinya juga akan larinya ke ini gitu. Tapi kalau total pure kita bersenian, kita ingin berbagi untuk edukasi untuk ke orang-orang juga, ini kan ilmu pengetahuan sebenarnya lebih penting ya daripada ya bisnis oke, gitu penting, tapi ada semacam dedikasi saya pada dunia seni itu gitu. Jadi gerbang pertama itu saya ingin berbagi ilmu pengetahuan dulu gitu kan, pengetahuan, kemudian nanti ya diharapkan kan bisa menginspirasi banyak orang kan gitu kan ya, seperti di kontes gitu pun saya juga tidak, karena ya, saya pikir ada yang lebih penting dari itu gitu, karena kompetisi sudah ada di diri saya sendiri dari awal, dari membuat karya itu sudah berkompetisi gitu. Nah, di situ. Jadi buat saya seni adalah ilmu pengetahuan dan sumber inspirasi, juga sumber ekspresi. Artinya pengetahuan di sini banyak hal dari nilai-nilai ekologi, nilai-nilai botanikal, tumbuhan ya, terus nilai-nilai yang filosofis juga gitu. Banyak. Nah, di sini saya mengembangkan seni rupa, artinya yang saya geluti selama ini di lukis. Nah, saya mengembangkan seni itu dengan medium bonsai ini. Jadi bonsai ini, pohon ini menjadi media untuk saya mengekspresikan gagasan ya secara personal yang secara empiris saya geluti ya di dalam dunia perpohonan ini, pohon kecil ini. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya, di mana sumber imajinasi ya tentu kita bicara masa depan, visi gitu kan. Ya, dan itu sangat mungkin tidak dipahami ya secara langsung, orang menyerap itu gitu. Bagaimana imajinasi itu bisa menyerap atau mentransformasi gitu kan, seseorang yang tadinya kosong gitu menjadi inspirasi. Nah, kemudian dia berimajinasi ya itu seperti itu. Yang saya maksud sumber imajinasi. Dan satu lagi adalah sumber
ekspresi. Nah, di mana ekspresi di sini adalah sikap. Ya, ketika secara personal orang membuat karya seni, di sana ada sikap-sikap yang memang harus dituangkan dalam sebuah karya. Nah, jadi ekspresi diri atau apa namanya ya, tadi berhubungan dengan imajinasi, artinya ada sebuah harapan, sesuatu yang ingin disampaikan melalui pengalaman batin ya, empiris ya, yang kemudian ditransformasi ke dalam sebuah karya seni itu sendiri. Ya, jadi saya membuat bonsai ini tidak semata-mata menjadi bonsai hiasan gitu, menjadi pohon hiasan, atau apalagi artinya tadi bahwa seni adalah ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, sumber inspirasi dan ekspresi, kurang lebih seperti itu. Bapak sejak kapan sih mulai menggeluti bonsai mini ini? Ya, bonsai ini kurang lebih 8 tahun, udah 8 tahun lebih ya, hampir 9 tahunan ya. Karena sebelumnya memang saya berkarya dengan media lukis, patung, juga instalasi dan performance art juga. Tapi mulai tahun 2015-an lah ya, 15-16 itu saya mulai ada keinginan untuk mengembangkan ide ini dengan melalui pohon, yaitu pohon bonsai. Karena dulu gagasan banyak muncul di lukisan-lukisan juga selalu ada simbol-simbol pohon gitu. Jadi saya ingin pengkayaan ide aja untuk seni rupa yang saya geluti. Apakah ini juga dibuat ide bisnis, Pak? Kalau bisnis secara jadi orientasi bisnis itu tidak ya, karena kebanyakan ini bonsai-bonsai ini memang saya koleksi, memang tujuannya yaitu tadi untuk dipresentasikan dalam sebuah pameran. Tapi ada juga yang saya buat istilahnya bisa dikomersil, merchandise lah ya. Jadi banyak teman-teman yang menginginkan tapi tidak bisa membeli koleksi-koleksi saya, kemudian akhirnya mereka bisa membeli yang saya siapkan untuk bisa dijual. Yang kembar langsung dijual atau gimana? Ya, nggak langsung ditarik. Biasanya memang orang yang mau beli bonsai saya itu nunggu sampai saya mau jual. Oh. Ya, jadi sering ini mau, nggak ada, gitu. Jangan, saya masih suka gitu. Itu nggak saya. Tapi begitu kadang saya ada perlu apa-apa, itu nawarin. Tapi barangnya itu yang memang nggak saya koleksi gitu. Ada misalkan kayak gini, terus sudah ini hampir saya bikin 7
ini usianya semua 6 tahun setengah. Tapi dari sekian banyak ini yang saya suka gitu, jadi saya ini. Pak, kalau bisa dong dijelasin satu aja, kenapa membuat filosofi yang kecil daripada ada sih yang besar, cuma itu yang kecil itu kenapa? Ya sebenarnya tantangan juga, tapi apa ya, saya secara konsep menginginkan orang itu melihat sesuatu karya yang mikro, yang kecil itu, artinya kan mengajak untuk mendekat, ya kan, mendekat dari jarak dekat, kemudian di sana menstimulus orang untuk berpikir jauh lebih masuk ke dalam, gitu. Artinya detail. Nah, secara detail kan, nah, hal itu kan secara perspektif apa ya, itu menjadi sebenarnya kalau dihubungkan ke budaya sekarang tuh orang kan terlalu instan, tidak sesuai sifat kayak teknologi, pintas, oh ini, tapi tanpa tahu ininya apa kedalamannya itu. Ya, melihat pohon juga gitu, oh pohon jauh, bagus ya, tapi orang tidak menikmati betapa indahnya cabang, betapa indahnya ranting, sampai membuat pohon seperti itu, dan kita terpesona. Ya. Di kisahnya hal-hal itu sebenarnya itu kan edukasi untuk pengalaman estetik, gitu, pengalaman keindahan. Nah, orang bisa bilang indah itu karena apa? Itu ada hal konteks-konteks lain yang memang diperdalam, ya mendekat gitu. Nah, itu perspektif saya tidak, buatku filosofi itu hanya ilusi saja kan, hayalan saja gitu. Aku berkarya tidak menitik beratkan filosofi, karena semua orang bisa berfilsafat, bisa menyerap makna yang sesuai kemampuan batinnya dia, intelektual dia. Jadi saya lebih mendorong secara apa ya ilmiah juga gitu kan, lebih ke ilmiah, lebih risetnya lebih ke sana gitu, bukan sebatas filosofi. Karena saya bilang filosofi ini begini, orang akan berbeda lagi. Masing-masing. Iya, masing-masing. Nah itu ya, ada pun hal-hal lain ya, seperti konsep-konsep itu ya semuanya saya angkat konsep itu menjadi ide yang sifatnya juga kritis, ya kan? Kritis itu apa? Kritis untuk apa namanya, di luar dan juga di dalam kan. Kritik sendiri ya, itu juga sebenarnya dasar kan, dasar orang untuk bisa mencapai filosofi kan. Makanya kita dulu yang perbaiki istilahnya kan. Jadi hal-hal seperti itu, ada pohon, ada hewan, ada, itu kan metafor. Jadi sendok itu kan mewakili kita manusia. Nah, itu judulnya mau makan tak ada rumput gitu. Hal sepele, kalau hal sepele, rumput kita manusia, itulah sifat manusia. Jadi rumput ya Allah memang mengganggu uang. Tapi bayangkan kalau di bumi ini tidak ada rumput, artinya sudah terbayangkan kita sebongkah batu gitu, tandus, tidak ada ini. Manusia pun akan berdampak pada itu, karena itu ekosistem. Ya kan, makanya kenapa kita tahu bahwa itu menjadi satu rantai makanan, ekosistem, ada pohon, ada hewan, akhirnya manusia juga. Nah, itu yang nilai-nilai apa ya? Ya mungkin sebenarnya logis sih kita pelajari, bukan filosofi saja gitu. Nah, kalau di sini ada berapa koleksi, Pak? Ini kalau yang sekarang mungkin ya 500 lebih. 500 lebih. Mungkin 1000 ada ya kalau yang main kecil-kecil itu. Ya. Bandingkan dulu ya lebih. Karena banyak juga yang kebanyakan yang beli kadang sampai ya, berpuluh-puluh pohon. Langsung borong gitu ya. Kadang kurang, minta lagi kurang. Kalau pembelinya biasanya paling jauh dari mana? Kalau diturutin ya luar negeri banyak. Tapi mereka kesulitan untuk ngurus izin impor tanaman. Itu yang sebenarnya penting loh, itu diinginkan pemerintah kita. Tapi pemerintah kita sih sebenarnya udah gampang.
ya kan. Tapi pemerintah lain memang yang agak, di sana juga ya. iya, kayak Singapura, Australia kan sulit sekali. Lampung, Pak, hampir. ini kalau gimana tuh dapat bahannya itu dari mana sih? Kayak misalkan kayu, terus pohon-pohonnya. Kalau pohon, ini dulu ada teman punya tanah terus kasih saya spek ya, kalau sancang ya ini ya. Paling itu udah banyak di budidaya di Indonesia. Jadi saya tangkepin, stek, paling berkembang juga. Lah kan kalau kayak tadi kan harus dipotong lagi. Ini bisa hidup, gampang, mudah sekali. Jadi nanti tanam nanti jadi lagi terus. Jadi nggak ada habisnya. Ini lebih dari buah. Kalau buah kan ada musim, musim berbunga juga. Ini enggak. Dia tumbuh ya kita bisa bikin musim lagi. Kadang saya bikin satu pohon ini untuk 2-3 pohon. Jadi langsung dibentuknya di sini nanti kita cangkok. Ada cangkok, ada dari biji, ada dari stek. Kalau untuk proses jadi itu bisa berapa lama Pak? Nggak bisa ditentuin. Rata-rata kita. Kalau misalkan mulai dari penanaman sampai pembentukan dan hasilnya ini lebih besar gitu. Nggak bisa ada standar sih. Tahun sebulan? Nggak bisa. Jadi gini, saya nanam 100 pohon. Itu tidak semuanya bisa bareng jadi. Kondisinya pun juga misalnya ini sama yang itu tuaan itu, lebih duluan itu. Karena apa? Tidak jadi-jadi, bisa kena hama. Terus ketika kesuburan, batangnya itu kebesaran, akhirnya dipotong lagi. Itu sering lagi. Jadi pohon itu kan ya namanya seni rupa. Kita bentuk bikin patung tangan. Kalau tangannya ini kebesaran satu kan aneh. Nah seperti itu. Jadi harus ada imbang, proporsionalnya harus ada. Nah, nanti kalau sebelah ini kebesaran, kesuburan kan lucu. Ada dipotong, bikin itu lagi. Itu yang makan waktu lama. Tapi secara fisiologi, secara kita memahami proses tumbuh tanaman itu pada umumnya itu 2 minggu itu pohon itu proses, entah itu berkembang dia daunnya, akarnya, pembesaran itu setiap 2 minggu dia besar. Jadi katakan kalau orang bisa sih berbulan-bulan, mungkin 5 bulan 6 bulan jadi, maksudnya bukan jadi ya, kita bikin akar dulu, ada tahapannya. Akar katakan mungkin untuk pembesaran apapun bisa 2-3 bulan. Habis akar nanti dipotong, batang dipotong, nanti tumbuh tunas lagi. Bisa itu gerak pertama percabangan kan namanya. Percabangan itu bisa butuhin waktu mungkin 4-5 bulan, tergantung ukuran besar kecilnya. Kalau saya membuat udah di pot kecil, jadi lama sekali, bisa satu bini itu sampai tahunan, tapi tumbuh hidup, tapi nggak cepat besar. Itu yang sulitnya pohon kecil. Ya. Pak, kalau yang ini Pak, tantangan untuk yang pohon kecil, yang ukuran itu apa Pak? Tantangan atau kesulitan dari pohon mini ini tuh ya satu, yang penting bagaimana pohon ini bisa bertahan hidup dengan baik, gitu kan? Dengan baik, yang kalau saya utamakan itu program, ada tahap-tahap, yaitu program akar dulu. Kita benar-benar dibikin istilahnya kalau saya nyebut root ball, jadi akarnya sampai buntal sesuai ukuran yang nanti pot akan dimasukkan, gitu. Jadi nanti ideal gitu. Jadi pohonnya kecil, potnya bisa jangan sampai kedodoran gitu. Itu nggak profesional seperti ini kan. Nah ini kan kelihatan pohon ini besar. Karena potnya juga lebih kecil. Nah ini kan tapi tidak mudah. Seperti tadi tantangannya di situ. Kita harus mungkin kalau saya 40% itu media tanam, kualitas media tanam, 60% itu program proses pembuatan. Jadi tahapannya lama sekali. Sampai masuk di pot itu rata-rata, mau besar mau kecil bonsai itu diproses dulu di luar pot. Artinya bisa juga di lahan, kalau pohonnya besar, bisa di lahan liar. Pot, kalau di pot, potnya besar. Gitu. Baru nanti bertahap ke pot kecil.
secara rutinitas yang memang menjadi kesulitan mungkin ya kita harus ekstra menjaga tiap hari menyerang, nggak boleh ini kan minimal 1 kali. Kalau saya minimal 1 kali, tapi kalau orang misalnya nggak berani ukuran segini bisa 3 kali gitu. Cepat kering gitu. Oh, cepat kering Ya, dia kan ukuran segini kan iya. kena panas tengah hari kan. Tapi ini punya saya kering aman aja, masih sehari masih bisa. Dijemur lapangan panas nggak apa-apa. Berani ya, Pak? Nah, terus juga bagaimana menyeimbangkan struktur ranting, karena ranting kan terus tumbuh. Nah, itu nggak boleh sampai kelos kebesaran, karena nanti misalkan ini ada yang tumbuh, misalkan ini ya, nah ini, nah, di sini ada yang tumbuh, ini pasti akan kalah, itu bisa mati nanti. Oh. Ya, karena nutrisinya keserap yang di sini, karena kan harusnya ke sini tapi diputus sama ini. Itu ya. Oh iya, Pak, ini kan ada beberapa tengkorak-tengkorak. Apa sih, Pak? Kenapa menyelipkan itu di beberapa bonsai? Oh, ide tengkorak itu saya membuat karya itu yang saya kasih judul Trunyan. Trunyan itu salah satu pemakaman tradisi di Bali, di pulau di Danau Batur. Itu kalau kita ke sana nyebrang, itu makamnya kan jasadnya ditaruh saja, nggak dikubur, ditaruh terus tapi nggak bau karena ada salah satu pohon. Nah, seperti itu. Jadi ya yang saya menjadi inspirasi saya gimana apa ya namanya pohon ini seolah-olah menjadi saksi kematian manusia gitu. Karena itu mungkin pohon udah mungkin ratusan ribuan tahun mungkin ya. Nah, dari situ juga ada nilai-nilai yang menurut saya secara mitologi menarik, di mana orang yang mati di sana hanya terbatas ya, nggak boleh lebih, kalau tidak salah tidak boleh lebih dari 11 karena nanti akan aromanya tercium juga. Terus apa namanya, ya itulah menjadi seperti apa namanya kesaksian aja. Kalau untuk buat tengkoraknya itu dari apa, Pak? Batu karang. Batu karang Batu karang gunung ini saya ukir. Coba dong. Kecil-kecil yang soalnya kan detailnya itu yang lumayan. Jadi saya menganggap bahwa pohon ini seperti nenek moyang. Karena apa? Kita belajar tumbuh, secara filosofi juga sama persis. Kita tumbuh, kita hidup, kita harus membuat akar, fondasi yang kuat, maka menjadi pohon yang besar, ya kan? Nah, secara filosofi juga seperti itu kehidupan. Kita mempunyai kekuatan tangan, kita bisa bersosialisasi dan sebagainya. Akhirnya semakin pohon itu rindang besar, kita bermanfaat untuk banyak makhluk dan sebagainya. Kan seperti itu. Jadi persis saya belajar diri saya itu ya seperti pohon. Jadi kita punya cara untuk hidup. Ya, pohon juga seperti itu. Makanya saya nggak pernah keluar kemana-mana ya gini aja sudah. Sambil lukis ya tanaman. Dimana menurut secara konvensional orang hidup harus bekerja sana, capek harus bla 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 lah ya. Tapi ya saya pakai ilmu pohon. Pohon punya cara sendiri untuk indah. Seperti di bonsai kita patahin. Nah, kalau nggak dipatahin, nggak digunting, nggak akan indah. Jadi kayak rumput liar. Nah, jadi kita potongin, kita gerak, kita mengikuti arahan. Ya seperti itu filosofi kehidupan itu dengan mempelajari filosofi bonsai. Perannya seperti itu. Jadi filosofi yang saya ini bukan semacam filsafat yang khayal-khayal, tapi ya apa yang saya lakuin sehari-hari gitu. Memang saya terinspirasi di mana yang ingin saya sampaikan bahwa ada kedekatan secara apa ya namanya
lahiriah mungkin ya, antara manusia dan pohon ini hampir sama. Jadi ini mewakili bagaimana saya membuat bonsai. Saya mempelajari tentang kehidupan manusia itu di mana manusia itu tumbuh, itu sama seperti pohon. Ya, untuk menjadi kokoh, untuk menjadi bermanfaat, untuk menjadi indah, itu sama halnya dengan pohon, yaitu pohon bonsai. Karena bonsai ini sudah ada campur tangan manusia, artinya dibuat, ya, dimana untuk menjadi indah, akar ini menjadi kokoh, batang atau percabangan harus dibentuk, dan juga daun dan juga perawatan. Nah, seperti juga nilai-nilai secara kehidupan manusia, ya, manusia itu tumbuh. Jadi secara filosofi seperti itu, dimana keindahan ataupun kematangan pohon ini, bonsai ini, itu juga seiring prosesnya dengan manusia itu hidup.